imam lupa di tengah jalan ayat yang sedang dia baca, apa yang dia lakukan? Ya. Kalau dia lupa Al-Fatihah, ya dia harus ulang baca Al-Fatihah. Tapi kalau yang dia lupa adalah surat setelah Al-Fatihah, maka dia jadi imam, dia lupa dan tidak ada yang tegur di belakang. Makanya kalau jadi imam itu, yang belakang imam harusnya orang-orang yang berilmu, yang juga punya hafalan. Kalau imamnya lupa, dia bisa apa? Tegur. Karena sebagian orang pede langsung di belakang imam. Padahal bahlul ya. Orang biar yang jadi di belakang ustadz kek siapa kek. Kalau ada apa-apa dengan imam, dia segera bisa ganti. Kalau imam lupa, dia bisa apa? Tegur ya. Maka hendaknya yang di belakang imam persis orang-orang yang mengerti tentang agama. Ya. Saya masih ingat dulu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, waktu beliau masih hidup rahimahullah ta'ala, beliau ngisi pengajian di sayap kanan Masjid Nabawi. Tetapi kalau mau sholat, beliau selalu didorong menuju ke areal belakang imam, sebagai bentuk pemuliaan terhadap apa? Beliau. Jadi tempat itu dikhususkan buat orang-orang yang memang orang-orang mulia, tidak mengapa ya. Karena kalau imam lupa, mereka yang tegur ya, atau terjadi sesuatu mereka yang gantikan. Tidak semua orang di belakang imam persis, hanya orang-orang yang berilmu. Nah, bagaimana kalau imam lupa? Imam lupa, misalnya baca ayat, imam lupa ya. Kalau itu ayat yang dihafal oleh banyak orang, cukuplah orang-orang di belakang imam yang tegur. Jadi sekarang penyakit banyak ya, dan ini terjadi di musim sholat tarawih. Saya sering mengalami hal ini. Misalnya kita sholat di belakang imam, imamnya lupa, nanti yang tegur semua belakang semua tegur. Atau ada orang di ujung tegur ya. Tidak perlu, kalau sudah ada satu yang tegur, ente enggak usah tunjukkan ente juga hafal. Kadang-kadang tegur tapi riya ya. Ingin menunjukkan saya juga hafal ya. Ente di ujung dunia ngapain tegur? Siapa juga mau dengar? Biarin orang di depan yang tegur. Kalau semua tegur 10 orang, imam juga enggak tahu apa yang dibaca karena dia enggak tahu. Maka biarlah orang yang ditugaskan oleh imam yang menegur. Jangan semua orang bicara. Misalnya saya sholat di Masjid Nabawi, imamnya salah, samping saya tegur. Ente mendengar imam jauh sekali, siapa yang mendengar juga? Ente hanya ganggu saya aja, enggak usah. Ya ngapain ente tegur? Jarak ente dari imam bisa jadi 500 meter. Ngapain ente tegur? Sudah biar di depan sana sudah ada yang tugasnya menegur. Ente diam aja, dengar aja ya. Ini di antara adab ya. Kemudian kalau seorang sudah menegur imam, imamnya lanjut saja, biarin aja ya. Biarin aja, jangan dipaksa, biarin aja, ya. Biarin aja. Tetapi imam sendiri kalau dia tahu dia salah, hendaknya dia melakukan beberapa pilihan. Pilihan pertama, ternyata tidak ada yang bisa bantu dia untuk mengingatkan ayat tersebut, dia boleh langsung ruku. Tidak usah lanjutkan, enggak apa-apa. Macet tengah jalan, dia ulang lagi, enggak bisa nyambung-nyambung, benar-benar macet, langsung aja Allahu Akbar. Allahu Akbar, enggak ada masalah. Atau kalau dia benar-benar lupa, maka silakan dia ganti dengan baca surat yang lain ya. Dia membaca surat yang lain, dia langsung baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, boleh. Dia baca surat lain baru kemudian dia ruku ya. Atau kalau enggak, dia baca satu ayat, 2 ayat, enggak ada masalah. Ayat dari surat manapun, dia baca 1 ayat, 2 ayat kemudian ruku. Jadi saya ulangi, kalau imam lupa di tengah jalan, kalau dia tidak bisa ingat ayat tersebut, maka ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama, dia langsung ruku, boleh. Tidak usah lanjut. Yang kedua, dia ganti dengan surat yang lain, yang ringan, yang dia hafal, benar-benar dia hafal, boleh. Atau dia baca 1-2 ayat, selesai, dia ruku, enggak ada masalah. Ini kondisi imam kalau lupa.